Ahmad Sholil Hadi. Ali Mustafa. Sakit. Ya. Ali Abdul Malik. Hiji. Hanifah Ahmad. Haji Masro. Inayan. Muhammad Al-Fatih. Muhammad Fardan. Bang Sahdan. Insan Kaisan. Samir. Ako. Naisha. Mana? Nur Aziza. Nurul Nasito. Radisya. Rafa Fadil. Raisya. Firveda. Rizky Hadiah. Ruga Beb. Dini. Muhammad Fahri. Mana ya? Winayatul. Hadir. Yes. Kalian tahu lagu Indonesia Pusaka? Tahu.
sejarah Joy Alexander yang pernah kamu baca menggunakan bahasa kalian sendiri. Coba. Ya, kelompok mana nih? Udah diberi kelompok ya? Dibagi kelompok ya? Sudah, pintar. Siapa yang bisa menceritakan Joy Alexander yang pernah kalian baca? Joy Alexander? Ya. Nah, tolong diceritakan dengan bahasa sendiri aja. Nggak usah sesuai apa yang kamu baca di buku. Jadi kamu baca, ceritakan tuh sesuai yang kamu itu, sesuai isi hati kalian. Bahasanya apa? Nih, bisa? Kamu tidur. Ayo, Fatan. Ya, Kakak. Ya, Kakak. Dengan kelas Kak. Joy Alexander, pianis yang mendunia. Ia adalah seorang pemain piano yang berbakat. Dia lahir di Australia dan sejak kecil dia suka dengan musik. Ayahnya adalah seorang pemain musik dan ibunya suka musik. Pada usia 6 tahun, dia mulai belajar bermain piano menggunakan keyboard elektronik milik hadiah dari ayahnya. Terus? Joy belajar menirukan musik-musik terkenal dari penyanyi hebat di dunia. Ya. Perjalanan musiknya dia bagaimana? Dia belajar bermain musik secara sendiri tanpa adanya guru. Tanpa guru itu atau tidak ya? Nah, terus? Ayahnya mengenalkan Joy pada Salah satu guru. jazz klasik, yaitu aliran musik indah yang berasal dari Amerika. Oh, berarti ayahnya mengenalkan Joy Alexander kepada pemain jazz. Ya, terus? Badan PBB UNESCO mengundang jazz untuk memainkan musik solo di depan umum, dan itu Diterima kan? di depan pemain musik jazz terkenal Herbie Hancock yang sedang berkunjung ke Indonesia. Herbie Hancock juga adalah seorang idola Joy. Kemudian? Joy menjadi lebih rajin berlatih dan mulai mengikuti beberapa festival jazz hingga ke mancanegara. Pada usia 9 tahun, Joy memenangkan hadiah utama pada sebuah kompetisi musik untuk semua usia yang diikuti 200 peserta dari 17 negara di Ukraina. Pada usia 10 tahun, Joy tampil di festival jazz di Jakarta dan Copenhagen. Orang tua Joy kemudian membawa Joy pindah ke negara Amerika, tempat asal musik jazz berkembang. Terus pada akhirnya Joy Alexander bagaimana? Di sana ia mengajak beberapa orang teman untuk bermain dalam sebuah band. Dia bekerja sama dengan teman-temannya untuk menghasilkan permainan musik yang dapat menghibur banyak orang. Grup musiknya Trio Joy Alexander telah bermain di tempat-tempat terkenal dan festival besar di Amerika Serikat dan seluruh dunia, termasuk Indonesia, tempat tinggal asalnya. Hampir dalam setiap penampilannya, Joy selalu membuka banyak orang. Joy berhasil membuat orang-orang berdiri dan sambil bertepuk tangan dengan menunjukkan kepuasan. Nah, terus Joy Alexander pada akhirnya nih dia seperti apa? Singkat ceritanya, dari ceritanya. Pada akhirnya, Joy dapat mengembangkan bakatnya dalam bermain musik. Joy punya syarat untuk teman-temannya yang ingin mengembangkan bakatnya. Kamu harus punya harapan, lakukan apa yang harus kamu lakukan, dan janganlah pernah menyerah. Oke, itu merupakan kunci, dicatat ya, yang kamu itu
Jadi katanya Joy Alexander, musisi-musik itu berarti apa? Di situ ada pesan ininya enggak? Siapa namanya Desra? Ada pesan moralnya enggak? Yang merupakan suatu apa? Suatu harapan, suatu semangat untuk yang ingin mengikuti jejak beliau. Apa harapannya di situ? Semangatnya apa? Kata-kata semangatnya apa? Kamu harus punya harapan, lakukan apa yang harus kamu lakukan dan janganlah pernah menyerah. Ya, jadi katanya Nay, menurut Joy Alexander, kamu harus punya harapan, terus Lakukan apa yang harus kamu lakukan dan janganlah pernah menyerah. ya kamu harus mempunyai harapan dan lakukan apa yang kamu ingin lakukan dan jangan mudah menyerah. Gitu ya? Ya. Ada lagi tidak yang menambahkan tentang musisi musik Indonesia? Ada lagi enggak? Tadi Nay sudah tepuk tangan buat Nay. Itu salah satu kegunaan kita ya. Ini tadi ibu coba ini tujuan kita belajar musik indie dunia. Kita menginformasi, menginspirasi informasi penting dalam teks bacaan tadi ya, yang Nay ceritakan itu, karena Nay tadi sudah bercerita ya melalui teks bacaan yang telah dibaca diingat sama Nay. Kemudian Nay menyampaikan pendapat tentang tokoh musisi secara lisan. Tadi sudah disampaikan oleh Nay ya. Jadi pendapat tokoh musisi tersebut seperti itu ya. Kemudian menulis ringkasan. Nanti kita di sini dalam pembelajaran ini, halo. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Iya. Konsentrasi. Dimulai. Nanti kalian akan ada tugas ya, diberikan suatu bacaan untuk menulis ringkasan teks yang runtun dengan sesuai dengan kosakata ya gitu. Tadi Nay sudah menceritakan tentang Joy Alexander ya Nay ya. Kemudian Nay sudah memberikan informasinya dalam teks bacaan tersebut ya, bahwa Joy Alexander tadi berasal dari Pulau Bali. Bali adanya di mana? Di Indonesia. Bali, Pulau Bali adanya di mana? Di negara Indonesia.
Tolong perhatikan. Mana nih tadi? Lihat di layar ya. Nah, ya. Mana ini? Beneran ya ibu lupa. Kedengeran ya? Sedikit ya? Enggak. Baca aja deh. Apa dah? Apa dah? Nah, selesai ya. Oke. Tuh, itu cerita singkat dari Bapak Gesang ya, cerita singkat dari Bapak Gesang. Kalian perhatikan, tadi namanya Gesang siapa? Ingat Matur Hartono ya. Dia pencinta dan penyanyi apa? Ya. Dari mana tadi? Dari Solo. Solo itu adanya di mana? Di Indonesia, provinsi Jawa Tengah ya. Itu. Ibu mau ini nanti kalian baca per kelompok ya.
biar apa? Menyimak. Coba baca. Coba. Nah, yang lain perhatikan ya. Misal Toha 1917 sampai 2010 adalah penyanyi dan pencipta lagu asal Solo, Jawa Tengah yang paling dikenal sebagai pencipta lagu legendaris Bengawan Solo. Dikenal sebagai maestro keroncong Indonesia. Karyanya mendunia, terutama di Asia, dan menjadikannya simbol budaya Indonesia. Meskipun terkenal, Gesang dikenal hidup sederhana dan meninggal pada 20 Mei 2010. Ya. Kehidupan awal dan musik. Gesang lahir di Surakarta, Jawa Tengah pada 1 Oktober 1917. Dia berasal dari keluarga sederhana dan belajar musik secara otodidak. Awalnya, ia menyanyi di acara-acara kecil dan mulai menciptakan lagu, termasuk beberapa lagu keroncong. Lagu Bengawan Solo. Bengawan Solo diciptakan pada tahun 1940. Terinspirasi dari pengalaman Gesang melihat sungai Bengawan Solo di musim kemarau dan banjir saat musim hujan. Lagu ini menjadi sangat terkenal tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di berbagai negara, termasuk Jepang. Lagu Bengawan Solo telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa, menjadikannya simbol budaya Indonesia di kancah internasional. Karir dan penghargaan. Gesang dijuluki maestro keroncong Indonesia atas kontribusinya dalam musik keroncong. Sebagai pengakuan atas karyanya, Jepang mendirikan taman Gesang di dekat Sungai Bengawan Solo. Dia juga menerima berbagai penghargaan dari pemerintah Indonesia, termasuk piagam tanda kehormatan bintang budaya Parama Dharma dari Presiden pada tahun 1992. Warisan. Meskipun karyanya mendunia, Gesang tetap menjalani hidup yang sederhana. Dia meninggal dunia pada 20 Mei 2010 di Surakarta dan dimakamkan dengan upacara militer. Warisan terbesarnya adalah lagu Bengawan Solo dan kontribusinya dalam melestarikan musik keroncong. Dan coba baca ini baca terus bacanya benar. Ya. Gesang Marto Haryono 1917 sampai 2010 adalah penyanyi dan pencipta lagu asal Solo, Jawa Tengah yang paling dikenal sebagai pencipta lagu legendaris Bengawan Solo. Dikenal sebagai maestro keroncong Indonesia. Karyanya mendunia, terutama di Asia, dan menjadikannya simbol budaya Indonesia. Meskipun terkenal, Gesang dikenal hidup sederhana dan meninggal pada 20 Mei 2010. Kehidupan awal dan musik. Gesang lahir di Surakarta, Jawa Tengah pada 1 Oktober 2017. Ia berasal dari keluarga sederhana dan belajar musik secara otodidak. Awalnya ia menyanyi di acara-acara kecil dan mulai menciptakan lagu, termasuk beberapa lagu keroncong. Lagu Bengawan Solo. Bengawan Solo diciptakan pada tahun 1940, terinspirasi dari pengalaman Gesang melihat sungai Bengawan Solo di musim kemarau dan banjir saat musim hujan. Lagu ini menjadi sangat terkenal tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di berbagai negara Asia, termasuk Jepang. Lagu Bengawan Solo telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa, menjadikannya simbol budaya Indonesia di kancah internasional. Karir dan penghargaan. Gesang dijuluki maestro keroncong Indonesia atas kontribusinya dalam musik keroncong. Sebagai pengakuan atas karyanya, Jepang mendirikan Taman Gesang di dekat Sungai Bengawan Solo. Ia juga menerima berbagai penghargaan dari pemerintah Indonesia, termasuk piagam tanda kehormatan bintang budaya Parama Dharma dari Presiden pada tahun 1992. Meskipun karyanya mendunia, Gesang tetap menjalani hidup yang sederhana. Ia meninggal dunia pada 20 Mei 2010 di Surakarta.
militer. Warisan terbesarnya adalah lagu Bengawan Solo dan kontribusinya adalah melestarikan musik keroncong. Ya. Jadi dengarkan ya. Kita pelajari tentang Gesang Mato Hartono, itu seorang maestro keroncong ya. Itu. Beliau adalah penyanyi dan pencipta lagu asal Solo, Jawa Tengah, Provinsi Jawa Tengah. Kemudian beliau adalah legendaris. Nah, ini nanti apa yang Ibu ucapkan merupakan suatu ringkasan nih, ya. Jadi kamu tuh harus paham. Jadi jangan semuanya nanti kalau ada tugas, ya, misalnya tugas ringkas kan ada tugas ringkas teks. Jangan semuanya. Jadi kan kalian ini berkelompok, ya. Nggak apa-apa. Dalam satu kelompok kalian tulis, ya, masing-masing di buku, ya, nanti ringkasannya tersebut. Boleh berkelompok, tapi nanti hasilnya masing-masing tulisannya, ya, hasilnya. Nah, setelah kalian membaca ini, ada tidak yang kalian kurang pahami? Apa? Ya, ada kata-kata yang ini tidak, kata-kata informasi yang baru kalian kenal situ, ada tidak? Bu, ya. Nah, itu dia tadi. Orang yang menciptakan gaya keroncong. Ya. Nah, terus apa lagi? Ini pencipta. Pencipta, tahu siapa pencipta? Yang menciptakan apa? Menciptakan itu artinya apa? Iya, orang yang membuat. Mencipta, kalau pencipta lagu, pencipta lagu, pencipta artinya pencipta lagu. Iya, tepuk tangan dong Mbak Kamil. Sampai itu apa lagi Mil nih? Mau tanya Mil. Mil, diterjemahkan Mil. Ayo mainnya. Pada diterjemahkan artinya apa? Diterjemahkan artinya apa? Ada yang tahu? Apa itu aja. Diterjemahkan artinya diartikan. Terus kalau ada lagi nggak? Itu ada bahasa apa lagi tuh? Ada apa lagi? Ya, apa itu? Bukan nanya kontribusi, teman-teman bisa jawab. Kontribusi apa? Ada yang bisa jawab? Pemasukan. Apa? Pemasukan. Sekarang tugas ya. Tugas kalian tulis dulu. Nanti tolong dipresentasikan ke depan. Halo Pak Dan. Tuh ya Dan. Dan tuh ya. Yuk. Tugas kalian ya. Tolong kalian bahas atau kalian tulis pendapat kalian tentang tokoh tersebut. Tokoh yang sedang dibicarakan sekarang siapa namanya? Gesang Mato Hartono. Kalau ibu tanya Gesang Mato Hartono lahir di mana? Solo. Tahun berapa? 1917. Karyanya yang mendunia apa?
Ayo, ditulis di itu di kertas, nanti kalian presentasikan semuanya, ya. Tapi jangan hanya satu kalimat, dibuat beberapa kalimat, tapi runtut dengan kosakata yang benar. Ayo Samir, Mir, ngantuk Mir. Belum, yang ini kelompok aja, jadi kamu sumbangkan semua pemikiran kalian tuh. Apa yang dikagumi, ya? Apa yang dikagumi dari desain harmoni ini? Kalian menyukai apanya?
tercipta lagu legendaris Pemalas Solo gitu. Dia saya kagumi gitu langsung. Yang saya kagumi adalah yang saya kagumi dari kisah Marco Hartono adalah kisah Marco Hartono hidup sederhana walaupun sudah dikenal banyak orang. Dia berkarya dalam papan musik. Dia terkenal dan legendaris. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Halo, ada yang mau ditanyakan? Nggak sibuk. Ya. Mau nanya? Mau bertanya? Apa? Siapa mau bertanya? Apa? Mau nanya apa? Apa? Kontribusinya apa gitu? Kontribusi apa nih? Kontribusi besar. Kontribusinya apa? Itu menyumbangkan lagu sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini, mau deh. Ya, ini udah sibuk.
Belum meninggal dunia. Berapa? 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 Mau berapa? Ini mau berapa ya? Hah? Nah itu berapa tahun? 6 tahun. 60. Iya, ada cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya sukai dari Gesang Marto Hartono, meskipun karyanya berdunia, Gesang tetap menjalani hidup yang sederhana. Yang saya kagumi dari Gesang Marto Hartono, lagu ini menjadi sangat terkenal tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di beberapa negara yang begitu tahu. Ya. Apa? Ada yang mau ditanyakan? Nah, apa? Apa? Kenapa Jepang mendirikan taman Gesang di Sungai Bengawan Solo? Kenapa Jepang mendirikan taman Gesang di dekat Sungai Bengawan Solo? Sebagai pengakuan atas karyanya. Karena sebagai pengakuan atas karyanya. Iya, tepuk tangan dong semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dek. Sekarang tugasnya tadi kalian sudah presentasi. Yuk, buat bagus banget. Ya, jadi kalian paham isi teks tersebut. Kalian sudah menyadari bahwa yang kalian baca itu mempunyai arti, mempunyai makna, mempunyai semangat. Ya, kalian mendapatkan informasi di situ ya. Informasinya adalah semangat apa tadi dari Bapak Gesang? Dari Bapak Gesang, semangatnya apa? Walaupun hidup sederhana, tetapi tidak pantang menyerah. Semangatnya walaupun hidup sederhana, tidak pantang menyerah. Padahal Bapak Gesang sudah kaya, tetap sederhana. Kita contoh. Tugas kalian sekarang adalah perhatikan. Tolong kalian ringkas teks tersebut, ya. Diringkas aja sedikit aja. Ditulis oleh
Satu,
piagam apa saja? Tanda kehormatan bintang budaya Parama Dharma dari Presiden pada tahun 1992. Iya. Kemudian, ya, apa yang menjadi motivasi besar? Motivasinya apa? Dapat melestarikan musik keroncong. Iya, ingin melestarikan musik keroncong. Tepuk tangan. Iya. Yang keras nih. Awalnya ia menyanyi di acara-acara kecil dan mulai menciptakan lagu termasuk beberapa lagu keroncong. Lagunya menjadi sangat terkenal tidak hanya di Indonesia, tapi juga di berbagai negara termasuk Jepang. Lagu Bengawan Solo telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa, menjadikannya sebuah budaya Indonesia di kancah internasional. Sebagai pengakuan atas karyanya, Jepang mendirikan Taman Besar Marginal Sungai Bengawan Solo. Dia juga menerima berbagai penghargaan dari pemerintah Indonesia, termasuk piagam tanda kehormatan bintang budaya Parama Dharma dari Presiden pada tahun 1992. Dia meninggal dunia pada 20 Mei 2010 di Surabaya dan dimakamkan dengan perayaan militer. Kondisi negara adalah lagu Bengawan Solo dan kontribusinya dalam melestarikan musik keroncong. Ibu tanya nih, kalian dengarkan. Apa kontribusi besar di pemerintah Indonesia? Dalam musik keroncong, Ya, ngapain dia? Dalam musik keroncong dia ngapain? Bapak besar kontribusinya apa? dalam melestarikan musik keroncong. Dia melestarikan musik keroncong. Ya, ringkasannya tolong dikumpulin ya. Tadi gimana di buku ya? Ini. Ringkasannya tolong dikumpulin di pinggir. Buku bukunya. Nah, di pinggir, di pinggir. Ke sini ya. Silakan sini ya. Di pinggir, pinggir. Jadi dikasih nama ini, nama masing-masing. Udah. Sekarang perhatikan. Tadi yang kalian pelajari tentang apa? Apa yang telah kalian pelajari tadi? Tentang musisi Indonesia. Siapa namanya? Apa yang menarik dari tokoh tersebut yang telah kita bahas tadi?
Berarti pesan moral dari Bapak Gesak ini adalah Tidak boleh menyerah. ya, pesan moralnya Tidak boleh menyerah. tidak boleh menyerah, harus kerja keras, hidup sederhana meskipun tidak terkenal, ya, gitu. Terus menghasilkan karya, ya. Jadi pesan moralnya adalah walaupun hidup Sederhana. tadi tadi berarti Gesang tadi apa tadi Gesang bilangnya apa? Walaupun Gesang tadi bilang apa? Ayo. Dia kan udah kaya tadi, jadi pesan moralnya ada di situ. Mana? Meskipun karyanya mendunia, dengan hidup sederhana. Ya. Dia sudah terkenal, dia sudah kaya, tapi tetap hidup sederhana. Itu pesan moralnya. Sama dengan kalian nanti kalau kalian sudah sukses, ya jangan lupakan orang tua boleh, jangan lupakan teman, tidak boleh sombong, harus rendah hati, ya itu sama seperti itu, ya. Kemudian ibu akan berikan tugas untuk kalian, ya. Kalian mencari lanjutan informasi dari dunia lain, ya, dari tokoh lain, ya, tentang musisi dunia. Berarti kalau bukan di Indonesia lagi, dunia kan ada juga ya musisi dunia tuh, musik banyak, ya, gitu. Itu satunya lagi musisi di Indonesia satu. Jadi tugasnya ada dua, cari informasi tentang musisi Indonesia satu dan musisi di dunia, ya, berarti di negara lain, ya, bukan di Indonesia saja. Sudah sampai sini cukup? Tugasnya apa? Mencari iya, ibu tunggu hari besok, kan ada BI besok mah. Besok ada BI. Ya, ada bahasa Indonesia. Oke, sekarang waktunya pulang. Apa yang harus ditutup? Apa yang harus dirapikan? Di atas meja tidak ada? Di kolong meja tidak ada? Di kolong meja tidak ada? Sebelum pulang kelas di piket. Yang piket kali ini harus tidak ada sampah di kolong meja dirapikan. Pas.
memberi salam